Ya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Apa? Tolong diperiksa di bawahnya kalau ada sampah diambil dulu biar nyaman. Sudah bersih. Hari ini berangkat semua? Bapak absen dulu ya. Bapak kan juga baru pertama ini kan masuk ke kelas kalian. Iya. Tadi udah kenal sama Bapak juga kan? Sudah. Ini Bapak absen dulu. Ini tanggal berapa sekarang? 11. Ahmad Tarmihim hadir. Anggun Lestari mana? Hadir. Citra Ayu dapat di telepon Bapak. Dwi Alia, Hadir. Deka Putri Nurjana, Hadir. Deka Ramadan ini, Hadir. Happy, Hadir. Felicitas, Intan, Komang Octavia. Komang Octavia kemarin sering izin apa? Komang pertama awal-awal bulan kemarin. Sakit apa izin? Sakit apa? Asam lambung. Udah sembuh sekarang. Nabi Adi, Manda, Manda mana Manda? Nalisa, Mutia Zahra, Nafisa, Hadir. Nafa, Hadir. Nengah Ferry, Nilam, Nova Adelia, Kocarina, Okta Novita, Putri Norma Dewi, Renja, Deva, Deva, Ria Angela, Hadir. Rizky Naya, Hadir. Siti Nikita Bella, Hadir. Safa, Sip, Ria Anissa, Tia Aprilia, Wayan Teni, Zulfa, berangkat semua ya. Tadi belum doa ya? Ulangi aja doanya ya. Ulangi. Siapa yang mau doa? Ya, Silakan pimpin doanya. mari semua kita belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini Bapak mau menjelaskan terkait dengan Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi di negara kita, ya kan? Di kelas ini ada banyak berapa suku di kelas ini? Yang ada di kelas ini aja. Yang dari Jawa, Jawa, siapa aja Jawa? Banyak ya Jawa ya. Banyak. Ada yang Komering, Komering, Bali, Bali, itu Bali. Yang apa lagi? Selain Jawa, Komering, Bali, kemudian Batak, ada enggak Batak? Itu Pak yang ujung depan. Siapa? Ini Batak. Nih, Batak. Apa itu kamu itu? Hah? Jawa. Ada yang Bugis, apa Sunda? Sunda ada enggak Sunda?
Nggak ada yang sudah. Cuma 3. Jawa, Bali, Hindu itu agama. Bali sama pemerintah. Kalau agama Islam, Islam. Yang Hindu berapa? 4. Buddha ada enggak Buddha? Kristen ada enggak Kristen? Ada. Ini Kristen atau Katolik? Kristen. Kemudian Konghucu, ada yang Konghucu. Nah, kita kan ada 6 agama kan di Indonesia. Ada yang Konghucu. Kalau ras itu kita itu kalau di wilayah Indonesia Barat itu banyak ras Mongoloid ya. Kita semua rata-rata kayaknya ras Mongoloid. Ada yang Negroid? Ras Negroid. Biasanya Indonesia Timur itu ras Negroid. Itu biasanya rambutnya ikal, kemudian kulitnya hitam manis. Kalau kita ras Mongoloid ya. Kita kan banyak suku tadi ya, kemudian agama, kemudian ras, golongan ada enggak? Golongan tidak ada. Kita banyak ras, suku, agama. Nah karena kita banyak ras, suku, agama, kita itu disatukan oleh suatu ideologi yang namanya ideologi apa? Pancasila. Ideologi Indonesia itu ideologinya apa? Ideologi Pancasila. Ya. Kita walaupun banyak suku, banyak agama, beda ras, nanti ada yang beda golongan, itu kita itu disamakan oleh satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Kalau nggak ada Pancasila gimana? Mungkin semuanya berpedoman masing-masing. Makanya kita memiliki ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila. Lebih khusus itu adalah rumusan Pancasila. Sudah hafal Pancasila? Sudah hafal semua? Sudah. Coba sebutkan dari sila pertama sampai sila kelima bareng-bareng. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal semuanya? Hafal. Bapak tes satu-satu. Hah? Ya. Sila ketiga siapa yang mau ini? Sila ketiga. Ya, sila ketiga Pak. Nah, sila keempat. Acungkan tangan ya. Sila kedua. Sila kedua siapa? Ya. Apa semua ya? Lalu sekarang apa sih pentingnya Pancasila? Penting nggak Pancasila itu? Penting. Kenapa kok penting? Apa? Tadi yang jawab? Sebagai pedoman. Ada yang lain? Selain sebagai pedoman hidup, Pancasila itu pentingnya apa? Ya? Acungkan tangan. Kenapa Pancasila itu penting? Apa? Ayo silakan. Yang mau jawab nggak apa-apa. 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Kenapa Pancasila penting? Afi? Apa Bi? Penting Bi? Menurut Bi? Ya apa? Menjadi pedoman hidup. Ada yang lain?
Apa? Ria apa Ria? Menurutmu? Apa? Komang? Apa? Sebagai dasar negara. Pancasila itu sebagai dasar negara juga. Selain pedoman hidup juga sebagai dasar negara. Nah, tujuan hari ini kita akan pelajari rumusan Pancasila, ya. Rumusan Pancasila, kemudian nanti Bapak harapkan kalian juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti ada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kalau kita nggak ada Pancasila gimana? Kalau nggak ada Pancasila, nanti akan terjadi seperti ini. Silakan tonton videonya dulu ya. Silakan tonton videonya, nanti dikasih pendapat. Oh, kok jadi seperti ini ya? Silakan ditonton dulu. Silakan ditonton dulu, nanti kasih pendapat. Dari video itu kalian kasih pendapat pentingnya Pancasila itu di negara kita. Udah lihat videonya? Ya. Sekarang kalian beri pendapat. Nah, itu kan tadi terjadi bentrokan. Awal mulanya dari bentrokan siswa, sehingga mengakibatkan semua masyarakat desa itu ikut bentrok juga. Nah, itu kalau dikaitkan dengan Pancasila itu seperti apa? Ada yang mau jawab? Silakan kasih pendapat. Silakan. Tadi kan udah Bapak pancing tuh. Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa, Pancasila sebagai dasar negara. Kita itu banyak suku, banyak agama. Kalau nggak ada Pancasila itu akibatnya seperti apa? Nah, sekarang kalian lihat video. Apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Silakan. Ada yang mau kasih pendapat? Nggak apa-apa, benar salah nggak apa-apa. Yang penting berani dulu. Silakan. Ya? Mau kasih? Ya silakan. Marisa, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku itu kan masyarakat itu seperti bisa membuat keadilan, perdamaian, tentram. Tapi kalau tidak ada Pancasila seperti yang kami tonton tadi, BJ tadi, itu bisa membuat kerusuhan dan Beri tepuk tangan untuk Marisa. Ada yang lain? Oke, silakan. Tadi katanya Pancasila itu sebenarnya membuat keadilan, ketentraman, kemudian apa? Perdamaian. Nah, kalau melihat dari video tadi, kalau kita nggak ada Pancasila, akhirnya banyak terjadi keributan, kerusuhan, bentrok. Ada yang pendapat lain?
Silakan. Boleh, silakan. Kasih pendapat. Apa? Silakan. Mau ngomong nggak ya? Gimana menurut? Siapa? Menurut gimana Pak? Siapa Bang? Menurut gimana? Gimana menurutmu? Ada yang lain mau mengutarakan pendapatnya? Silakan. Ya? Tadi udah dipancing sama Melisa. Yang lain? Iya? Mau ngomong ya? Silakan. Komang? Ada. Gimana dia menurut dia? Nggak tahu. Ya, kita ya, seperti yang dijelaskan oleh Melisa tadi, kalau nggak ada Pancasila itu banyak kerusuhan di mana-mana. Karena Pancasila itu adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Kalau nggak ada Pancasila mungkin semuanya bertindak sesuka hati masing-masing. Misal Pancasila itu yang pertama, apa yang pertama? Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya semua masyarakat Indonesia itu harus memiliki agama. Ya. Kalau nggak ada agama, mungkin nggak ada aturan. Kalau nggak ada aturan, manusia akan bertindak semena-mena. Yang kedua, Pancasila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kayak tadi Melisa, Pancasila itu yang mengajarkan kedamaian, keadilan, ketentraman. Kalau manusianya nggak beradab, gimana? Apakah kita akan disamakan dengan hewan? Ya. Hewan itu kan nggak beradab, dia mau ngapain saja terserah mereka. Manusia yang punya pedoman harus memiliki adab, ya, maka tidak akan terjadi bentrokan, kerusuhan dan lain sebagainya. Sampai sila kelima, ya. Sila kelima apa? Sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila pertama sampai sila kelima, ujung-ujungnya kita itu harus menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada perbedaan masyarakat Indonesia, ya, baik kasta, kemudian sosial dan lain sebagainya. Karena kita memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau membagi kelompok, ya, bagi kelompok ini terkait supaya kalian memahami rumusan Pancasila, kemudian makna Pancasila, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kelompoknya Bapak hitung aja. Nanti sebutkan angka 1 sampai angka 5, berarti yang angka 1 dengan siswa yang menyebutkan angka 1 sampai angka 5, ya. Dari Ria. 1, 2, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 4, 5. Yang kelompok satu langsung bergabung ke sini. Ayo langsung semuanya. Kelompok 1, kelompok 2 sini. Ayo kelompok 3 sini. Kelompok 4 sini. Kelompok 5 belakang sini, ya. Ayo. Menuju ke kelompoknya masing-masing. Ria, Angel,
Kelompok 5 situ yang boleh mendekat dengan kelompoknya. Nggak bisa, nggak belajar kan? Dan silakan duduk Pak. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Nah ini Bapak jelaskan dulu ya. Nah ini ada tabel, nanti kalian isi. Misalkan rumusannya sila pertama itu ketuhanan yang maha Esa. Itu penjelasannya apa? Cari di internet, boleh juga ada ya. Cari di internet, kemudian nanti contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya. Baik dari sila 1 sampai 5 itu nanti kalian isi semua. Rumusan, kemudian penjelasan, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau sudah selesai, nanti dipresentasikan masing-masing kelompok, ya. Biar lebih cepat, gimana caranya? Ini kan satu kelompok ada berapa orang? Ada yang 6, ada yang 7. Nah, masing-masing misal dibagi. Satu orang ngerjakan satu, ya, atau 2 orang ngerjakan satu rumusan ini, biar cepat, ya. Nanti kalau sudah selesai, nah nanti dipresentasikan, dikumpulkan ke Bapak, ya. Paham? Ini. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Kalau di kotaknya itu kan kecil, boleh ditaruh di belakangnya, ya. Nah, masing-masing kelompok biar cepat semuanya ngerjakan, ya. Misalkan 2 orang sila 1, 2 orang sila 2, nanti biar lebih cepat, ya. Ya, Pak ya. Silakan, silakan. Ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya itu siapa aja. Kemudian nanti di bagian atas berapa Pak? Bagian atas ini.
Ya, rumusannya itu ya isi dari Pancasila itu. Rumusannya itu isi dari Pancasila itu. Nah, nanti kalau penjelasannya dijelaskan. Misalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasannya apa? Itu yang belakang ke sini. Dibagi. Ya, cepat. Lima menit cukup mengerjakan. Berapa menit? 30. Sekarang berapa? Jam berapa sekarang? 8.34. Istirahat. 8.34 berarti sampai jam 9 ya. Jam 9 harus selesai semuanya. Ya sabar. Berkelamaan. Kalau sekarang 8.35 sampai jam 9 kelamaan. 10 menit aja cukup. Ya. Berarti 8.45. Ya. Ini maksud rumusannya apa, Pak? Rumusan ini dari kalau tidak mau di belakangnya tidak apa-apa. Nah, penjelasannya apa? Nah, baru nanti kasih contohnya. Setelah istirahat, pelajaran. Semuanya harus tahu dari isi yang didiskusikan di kelompoknya. Nanti Bapak tanya nanti ya. Misalkan sila pertama contohnya apa, Bapak tanya nanti ya. Ini
Dibuat kotak belakangnya nggak apa-apa. Kreasikan masing-masing. Yang penting kalian tahu jawabannya, kemudian nanti presentasikan. Ini udah apa ini? Ini aja. Udah. Itu belakang itu kerja apa? Putri. Oh enggak dibawa pulang. Putri mana Putri? Dibawa pulang nanti orang kamu nyari untuk yasinan. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Nanti masing-masing ngasih pertanyaan ke yang presentasi ya. Minimal 1 pertanyaan. Nah, siapkan pertanyaan dari sekarang. Ya nanti sampai bisa ditanyakan. Jamnya tetap enggak? Bapak ini buat pertanyaan yang lain. Romang gimana, Kang? Tidak. Bisa.
Tanda cermat. Tanda cermat 4 pilar. Tidak ada itu. Yang ajar Pak Alek lah. Ya. Dari saya sampai mana? Sampai itu. Tanya mau di rumah, tanya mau. Jawab berapa? Jawab berapa? Anak siapa? Ada di. Istrinya bapaknya. Fitri yang Pak Mentari yang mbaknya Pak Hari. Poros apa? Banyak yang sini. Lumayan. Sudah. Ya nanti presentasikan. Bukan Mang Ahmad. Orang Pak Kades Kasen yang ada cakep itu. Sudah selesai. Dua menit lagi ya. Cuma satu kelas 9. Kelas berapa sih? Yang di sebelah itu pulang yang fotokopi
Sudah selesai semua? Sudah? Ya, selesaikan. Ini kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 5, kelompok 6 sudah. Kelompok 1 udah. Nah, nanti masing-masing mempresentasikan satu rumusan ya. Tetapi semuanya nanti ngasih pertanyaan atau tanggapan. Misal kelompok 1 nanti jelaskan ke Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ngasih pertanyaan ke kelompok 1. Ya. Begitu juga nanti kelompok 2. Kelompok 2 berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti kelompok 3, 4, 5, 1 ngasih pertanyaan ke kelompok 2. Ya, itu seterusnya ya. Kan hampir sama kan? Tapi nanti semuanya yang lain wajib ngasih pertanyaan. Ya. Berapa 5 udah? Sudah. Sudah? Nah, silakan nanti presentasikan ya. Kelompok lain memberi pertanyaan wajib ya.
wajib ngasih pertanyaan supaya nanti lebih paham terkait dengan sila-sila Pancasila itu dan penjelasannya sampai implementasi atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kalau urutannya kelompok 1 berarti kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5. Yang lainnya ngasih pertanyaan nanti ya. Yang lainnya ada ke depan nanti ngasih pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila. Yang sila berapa? Sila kelima. Ya, sila kelima ya, silakan. Dengarkan, ada Misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasannya, sila ini menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, hukum, pendidikan, dan kesejahteraan yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Jadi ada tiga poin dalamnya ya. Nah, ada yang mau ngasih pertanyaan silakan. Terkait sila kelima. Ini kelompok 3 ada pertanyaan? Silakan. Ayo, semuanya ngasih pertanyaan. Kelompok 4 dulu. Silakan. Ya. Di tulis ya, Pak. Silakan. Di situ enggak? Itu aja pakai itu. Apa pertanyaannya? Apa menurut kalian jika Pancasila kelima tidak ada atau tidak diterapkan? Ya, apa menurut kalian kalau sila kelima itu tidak diterapkan? Yang lainnya langsung nyari jawabannya biar nanti nggak dibully. Kelompok lain? Ya, kelompok 3. Berikan contoh tindakan nyata yang mencerminkan sila kelima Pancasila dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Apa sila kelima dalam mengurangi kesenjangan di masyarakat? Berikan contoh tindakan nyata yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Ada yang mau jawab tadi? Dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ya, silakan. Ya. Nah, silakan jawab dulu. Jangan ngobrol sendiri. Silakan. Lebih keras suaranya. Jika sila kelima Pancasila tidak diterapkan, maka akan timbul ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi yang melebar, dan diantaranya keharmonisan masyarakat. Yang ini bisa memicu konflik sosial dan politik. Nah, intinya apa? Akan mengakibatkan Kemudian
jadi keadilan dan terjadinya konflik. Ini cewek sama cowok. Ini mau jawab lagi pertanyaan tadi? Oh, cowok. Atau ada pertanyaan lagi silakan. Saya ini senjata Berarti kita beli ya. Jendelanya di belakangnya. Cewek terbuka jendelanya. Terus, terus belakangnya ada cowok, berarti cowok ini diangkat kabel jendelanya. Tapi posisi cowok ini di belakang cewek dua ini tadi. Oke, kau posisi kau di mana? Yang depan sini. Oke, berarti ini nih cak ini, aku hempel cak ini. Oh, cak ini. Oke. Ini mobilmu. Kamu enggak. Ya. Tadi yang pertanyaan kelompok mau jawab ya silakan jawab. Yang lainnya dengarkan juga. Jawabannya yang pertama, bantuan Biasakan kalau presentasi baiklah kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa. Ya. baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tamihim dari kelompok 3. Yang pertama, bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Yang kedua, memberikan kesempatan kerja yang merata. Yang ketiga, mengadakan program sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Karena yang saya ini kan Menciptakan keadilan dalam akses kesehatan. mobil olive kan di sini. Olive-nya Kita itu udah disubsidi oleh pemerintah ya. Itu bagian dari mencegah kesenjangan ya. kan kau di situ Yang miskin dibantu, berdiri di situ. yang kaya diminta bantuan. Ya, itu untuk mencegah Kau tuh berdirinya kesenjangan di mobil bagi lokal. rakyat Begini, Indonesia. ke depan apa di belakang apa di samping? Mau jawab lagi? Gua berdiri. Negara dapat mengatasi ketidakadilan seperti di era digital melalui program regulasi yang responsif terhadap kesenjangan digital seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP dan penguatan hukum siber. Itu gimana? Jadi kalau gangguan masalah apa tadi di secara digital di Indonesia itu sudah diterapkan cyber, itu keamanan bagi bagi digital ya, itu untuk mencegah bagaimana untuk perusahaan itu tidak terjadi. Kayak kemarin kan di Jakarta itu ketika terjadi kerusuhan demo, nah itu salah satu demi keamanan sistemnya itu biasanya itu dimatikan koneksi internetnya, nah itu bagian dari keamanan sistem. Kalau ada hal-hal yang sifatnya misalkan mengganggu, misal provokator, nah itu polisi cyber yang bertindak itu menjaga keamanan digital. Ya, yang kelompok lain mau tanya? Kelompok 1 mau tanya? Ya silakan. Ya langsung aja jelaskan. Jelaskan makna dan nilai-nilai esensial dari sila kelima Pancasila serta memberikan contoh pengalamannya dalam kehidupan. Dari sila kelima Pancasila serta berikan contoh pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dijawab aja langsung. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pancasila ini menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, hukum, pendidikan, dan
ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya sekolah ikut membantu teman yang kurang mampu membayar iuran sekolah dengan ikut program donasi siswa. Di rumah membagikan sembako atau makanan sehat lebaran kepada tetangga yang kurang mampu. Di masyarakat mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan secara bersama-sama serta mengundang status sosial. Itu ya, itu penjelasan dari sila ke-5. Sudah selesai ya. Dari tepuk tangan untuk kelompok 5. Ditutup. Komang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi yang mau maju? Kalau 5 pertanyaan kayaknya lama ya. 2 pertanyaan aja ya. Satu aja, Pak. 1 kurang. Silakan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan dari diskusi kelompok kami. Sila keberapa? Yang mau dipresentasikan? Sila keempat. Nah, sila keempat silakan. Nah, nanti yang kasih pertanyaan dari kelompok 5 dan kelompok 1 ya. Agak keras. Nah itu ya. Silakan pertanyaan untuk kelompok 4. Kelompok 1? Ya, kelompok 5 dulu. Bagaimana cara kalian menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, cara kalian gimana? Kelompok 1? Apa saja Ini pertanyaan dari kelompok 1 juga. Jadi bicara dulu. Apa saja prinsip utama yang terkandung dalam rumusan sila keempat Pancasila? apa saja prinsip utama Yang terkandung dalam rumusan sila keempat Pancasila. Nah, prinsip utama yang terkandung dalam sila keempat sila Pancasila. Ya, mau jawab? Ya, silakan. Maju aja, jangan mata-mata. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Untuk menerapkan sila keempat Pancasila, Anda bisa mengutamakan musyawarah untuk mencari keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak pribadi, serta bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Penerapan ini bisa diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari seperti diskusi keluarga untuk rencana liburan, dapat dirapat di lingkungan kerja atau sekolah, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat yang melibatkan pengambilan keputusan bersama. Ya, terima ya.
Jadi sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kemusyawaratan berkeluarga. Jadi lebih mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan kita di kehidupan sehari-hari. Mau jawab lagi? Dari pertanyaan kelompok 1. Rakyat kekuasaan ini ada di tangan dan presiden juga tergolongan kedua. Musyawarah mufakat keputusan penting yang melalui musyawarah mencapai mufakat bukan dengan paksaan. Perwakilan rakyat menjalankan kedaulatan dan melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Hikmat kebijaksanaan, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara bijaksana berdasarkan akal sehat, nurani dan kepentingan bersama. Dalam moral, keputusan yang dilakukan harus diusahakan secara moral, sepadan dengan kembali mencegah menciptakan tujuan bersama. Kebijakan umum lebih diutamakan daripada kepentingan tertentu. Ya. Ya. Sila keempat. Jadi mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Karena kita mementingkan kepentingan umum, maka terciptalah musyawarah sehingga kita bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, itu dari sila keempat. Ya. Dan itu bagian ke kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain silakan. Baik, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berdirinya Bapak kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Sila ketiga. Ya, silakan. Dengarkan yang lainnya. Sila Pancasila ketiga. Rumusan Persatuan Indonesia. Penjelasan. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat atau sungguh-sungguh. 2. Bangga menggunakan produk dalam negeri. Dari hasil kami ada yang mau bertanya. Silakan tanyakan. Kelompok 2 dan kelompok 4. Silakan terkait dengan sila ketiga. Sila ketiga apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Silakan ditanyakan terkait sila ketiga Pancasila. Mengikuti upacara bendera. Ya contohnya cara menggunakan produk dalam negeri. Bagaimana cara mengatasi untuk kalangan muda yang tidak mencintai produk dalam negeri? Contohnya kan tadi mencintai produk-produk dalam negeri. Bagaimana caranya? Ditanyakan oleh Bapak tadi. Kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 4. Silakan kelompok 4.
mau kasih pertanyaan silakan. Atau mau jawab dulu? Ya. Yang lainnya dengarkan, mau dijawab oleh kelompok 3, silakan. Bagaimana cara mencintai orang di dalam negeri Bali remaja? Caranya? Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu seperti kita Dengarkan. mempromosikan produk Indonesia, bangga memakai produk buatan seperti batik. Ya, kita sebagai generasi muda harus bisa mempromosikan produk lokal Indonesia. Kemudian bangga memakai hasil produk-produk dari dalam negeri. Contohnya tadi batik. Batik itu kan khas Indonesia, bahkan diakui oleh dunia. Nah itu caranya, ya. Kelompok lain? Saya Pak. Ya silakan. Teman. Bagaimana hubungan antara persatuan Indonesia dan keutuhan negara? Bagaimana hubungan terkait persatuan Indonesia dengan keutuhan negara? dengan keutuhan negara? Jangan tertawa-tawa. Dan ya, mau dijawab? Ya, silakan. Maju. Ya. Meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan pendapat negara, meningkatkan kemandirian bangsa, meningkatkan keamanan nasional, meningkatkan identitas nasional. Ya, itu ya, itu hubungan antara persatuan Indonesia dengan keutuhan negara. Ya, silakan ditutup. Nanti kelompok lain, kelompok mana? 2. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener masa ngomong? Masa ngomongin? Yang lain. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini. Maaf, Pak. Silakan. Yang lainnya, yang lainnya. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Dari kelompok kami Makanya yang lainnya simpan dulu. mengenai Yang pada Bapak ambil. rumusan Pancasila Ya silakan. kedua. Nah, silakan. Pesan kemanusiaan yang adil dan beradab, penjelasan mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan tanpa memandang ukuran agama atau golongan. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari: 1. Menolong sesama yang membutuhkan bantuan. 2. Berperilaku sopan dan saling menghargai semua orang. 3. Menghormati hak asasi manusia. Ya, ini terkait silakan. Dua apa silakan dua? Silakan, pertanyaan diberikan ke kelompok 2, silakan.
Kelompok 1 silakan ditanyakan ke kelompok 2. Dan kelompok 4 juga nanyakan ke kelompok 2. Apa? Ayo. Ya, Amin dulu. Berikan contoh bagaimana sila kedua Pancasila dapat diterapkan dalam mengatasi masalah diskriminasi di masyarakat. Sila kedua bagaimana contoh sila kedua dapat digunakan untuk mencegah diskriminasi di masyarakat. Ya. Pertanyaan lagi dari kelompok 5. Silakan. Apa peran individu dalam mempromosikan kemanusiaan yang adil dan beradab? Peran individu dalam mempromosikan keadilan apa? Yang Mempromosikan kemanusiaan yang adil dan beradab. sila kedua tadi. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yaitu dengan cara menghormati hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang latar belakang, agama atau etnis. Mengembangkan sikap toleransi dan empati terhadap kelompok minoritas atau yang berbeda. Mengembangkan sikap empati terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas itu kelompok apa? Nah, kelompok minoritas itu yang seperti apa kelompok minoritas? Kelompok minoritas apa? Kelompok minoritas? Nah, apa saja? Apa Ren? D. Sudah? Yang pertanyaan kedua? Ayo. Habis ini kelompok 1 ya, setelah kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5. Menghargai martabat manusia setiap individu harus memperlakukan orang lain dengan adil serta berbeda-beda ras, budaya atau status sosial dengan memperhatikan kemanusiaan yang beradab dapat dijalankan dalam Tidak membedakan suku, ras, kelompok sehingga bisa membangun kemanusiaan yang adil dan itu ya, itu inti dari kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua ya. Dan jangan ditutup, gantian ke kelompok 1 setelah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait sila pertama Pancasila mengenai aspek rumusan, penjelasan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan pada Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan pada sila pertama Pancasila yaitu menekankan
dan bekerja sama dengan tetangga yang berbeda keyakinan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Nah, silakan terkait ketuhanan yang maha esa dari kelompok 4. Silakan tanya ke kelompok 1. Pertama, Pancasila dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Bagaimana sila pertama dapat menciptakan apa? Menciptakan apa? Kehidupan Masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Nah, masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sila pertama itu gimana? Kelompok lain? Saya Bisa. Ya? Kelompok 5 apa kelompok? 5. Ya, kelompok 3. bagaimana sila pertama Pancasila dapat Ya, lanjut. Dan sejahtera. bagaimana sila pertama Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Bagaimana sila pertama itu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Itu gimana? Boleh? Ya? Silakan dijawab sekarang saja. Kelompok 4. Saya akan menjawab Sama saja. pertanyaan dari kelompok 4. Sila pertama Tuhan Yang Maha Esa menciptakan masyarakat harmonis dan sejahtera dengan mendorong toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antarumat beragama dan kepercayaan sehingga tercipta suasana damai dan keadilan sosial. Ya. Nah, agama itu bisa menjaga kerukunan umat beragama. Karena kita saling menghargai antarumat beragama, maka terciptalah kehidupan yang harmonis dan kesejahteraan masyarakat itu terjaga. Kelompok Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sila pertama Pancasila dapat diwujudkan di sekolah melalui menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghargai hari besar keagamaan teman dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang agama. ya, itu ya. Itu kalau di sekolah saling menghargai. Kalau ada teman agama lain, itu tetap dihargai. Kalau ada temannya merayakan agamanya, misalkan hari raya, kemudian mau beribadah, ya kita tetap menghargai mereka. Ya, itu inti dari sila pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah presentasi semua, beri tepuk tangan untuk kami. Nah, inti tetap di kelompoknya. Inti dari pelajaran hari ini, kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus tetap melestarikan Pancasila. Tadi sudah disebutkan dari ketuhanan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti dari Pancasila itu adalah menjaga keharmonisan, menjaga kesejahteraan, keadilan, dan lain sebagainya. Maka dari itu nanti tugas kalian setelah pelajaran ini selesai sampai minggu depan, nanti kalian catat kegiatan kalian sehari-hari yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Misalkan kalian sila pertama, kalian beribadah. Sila kedua apa? Sila ketiga apalagi? Sila keempat apalagi? Gitu ya. Terkait dalam kehidupan sehari-hari dari mulai hari ini sampai minggu depan. Itu ya. Itu tindak lanjut dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih dari Bapak, kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan nanti istirahat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih ya.